Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang resume teori sel, organesel, dan siklus sel. Materi yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai teori sel. Baik, seperti yang kita ketahui, sel memang penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Kemudian sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Kemudian aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan juga oleh sel. Kemudian sel sebagian satuan kecil dari makhluk hidup. Kemudian sel juga organel sel, sistem organisasi. Sel juga melakukan metabolisme, sel yang menyusun setiap organ makhluk hidup atau organisasi kehidupan, sel-sel jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian ada interaksi dan komunikasi intersel. Kemudian sel sebagai satuan struktural yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Yang terakhir yaitu sel sebagai satuan fungsional fisiologis organisme. Dan beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan teori sel. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles dan Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu berulang dan tergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Kemudian yaitu Robert Hooke tahun 1665, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel atau sela dengan pembahasan diafragma. Kemudian yaitu ada Grew Malpighi yang berpendapat bahwa ruang kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula atau utricula. Kemudian menurut Anthony Leeuwenhoek, penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Kemudian menurut Hertwig pada tahun 1829 yaitu teori protoplasma. Kemudian Brown pada 1831 nukleus adalah komponen dasar dan tetap pada sel, sitoplasma dan karyoplasma. Kemudian Schlein dan Schwann pada tahun 1939 yang mengatakan bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. Kemudian menurut Albert Kolkir pada 1858, sperma dan ovum adalah unsur histologis. Kemudian menurut Virchow pada tahun 1858, suatu sel berasal dari yang lain atau mampu membelah, proses patologis berasal dari sel. Kemudian menurut Schleiden pada tahun 1878, koriokinesis. Kemudian Waldeyer pada tahun 1890, penemuan kromosom. Materi berikutnya yaitu mengenai fungsi sel. Ada beberapa fungsi sel. Yang pertama yaitu mengambil nutrisi yang berfungsi untuk mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Yang kemudian yaitu mengoksidasi, dia juga menghasilkan energi untuk sel, terjadi di dalam organel sel seperti mitokondria dan peroksisom. Kemudian fungsi berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Di sini ia membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Kemudian transport senyawa. Ia juga mengatur zat-zat yang keluar masuk sel. Kemudian pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sel juga dapat membelah untuk memperbanyak diri. Berikutnya yaitu bentuk sel. Yang pertama uniseluler, sel tunggal yang tidak dapat terbagi. Kemudian berbentuk multiseluler yang tersusun dari banyak sel yang membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian berbentuk batang atau basil menyerupai silinder atau batang. Kemudian juga berbentuk bulat atau kokus yang bentuk sel yang bulat atau hampir bulat dan tumbuh berpasangan, berdiri dan atau berkelompok. Kemudian juga memiliki badan buah atau mushroom yang berbentuk benang-benang kecil yang disebut hifa. Kemudian Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, Thalitopcoccus, dan spiral atau koma. Kemudian yaitu ada ukuran sel. Yang pertama ukuran sel sangat kecil jika dilihat dengan mikrometer. Kemudian diperlakukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Kemudian ada panjang atau lebar sel diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikolaborasi dengan mikrometer objektif. Kemudian yaitu klasifikasi sel. Sel eukariot dan prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi atau autotrof dan heterotrof. Pertama yaitu ada sel eukariot. Sel ini juga memiliki membran inti pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada sel berukuran 1 sampai 100 mikrometer
monoser dan lebih kompleks, kemudian multiselular dan uniselular, dan bersifat aerob, kemudian organel kompleks dan terbungkus dalam membran. Kemudian struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA disintesis dalam inti sel, protein disintesis dalam sitoplasma, dan respirasi dilakukan pada mitokondria. Kemudian membran inti sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma memiliki nukleus, kromosom mengandung histon, dan sel memiliki tempat terjadinya replikasi DNA dan sintesis protein. Ribosom pada retikulum endoplasma dan sitoplasma. Kemudian pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Transport senyawa dapat dengan endositosis dan exositosis. Kemudian membran sel mengatur tekanan osmosis. Jamur dan seluruh makhluk hidup tingkat tinggi, dan protozoa, ditomae, ragi, dan kapang berlendir. Sel euprokariotik atau sel prokariot, di mana selnya tidak memiliki membran. Kemudian pada sel bakteri, cyanobacteria, dan algae, berukuran 1-10 mikrometer, berbentuk uniseluler, anaerobik dan anaerobik. Organelnya tidak kompleks, kemudian struktur DNA-nya itu melingkar, kemudian sintesis RNA dan protein pada tempat yang bersamaan pada bahan inti pada sitoplasma, kemudian ribosomnya terjadi di sitoplasma. Kemudian kromosomnya juga tidak mengandung histon karena tidak memiliki nukleus, kemudian tidak terjadi mitosis dan meiosis. Kemudian materi genetik berada pada sitoplasma, tidak terjadi pelaburan gamet, tidak terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah. Sistem respirasinya secara difusi, contohnya yaitu seperti ganggang hijau, biru, dan bakteri. Dan seperti yang kita lihat pada gambar, ada yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Selanjutnya yaitu ada sel tumbuhan, di mana sel ini memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Kemudian juga memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Kemudian biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuknya yaitu sel kaku, kemudian sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru, meristem jaringan, embrionik seumur hidup. Pada sel hewan, yang pertama yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, ia juga tidak memiliki vakuola dan kloroplas, kemudian terdapat nukleus, badan Golgi, dan sentriol dan lisosom. Sitokinesis dengan invaginasi, kemudian totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Berikut adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yaitu sel bakteri, di mana kapsul berupa lapisan nuklus berkaitan dengan sifat patogenitas, flagel atau trika, kemudian pili atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif, kemudian dinding selnya di antara kapsul dan sitoplasma, kemudian bentuk selnya tetap, kemudian tidak memiliki vakuola, memiliki membran sel, inti sel, sitoplasmanya mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentukan inti. Kemudian ada ribosom, mesosom, polutin, granula, poli, beta, hidroksi, dan asam nukleat, dan memiliki mitokondria atau spora atau endospora. Itulah materi tentang teori sel. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi organel sel. Struktur sel, T sel atau nukleus yang komponen dasar dan tetap. Yang pertama yaitu tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Kemudian pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi sel. Penentu pola aktivitas atau fungsi dan kerja sel. Bentuknya juga bulat atau spherical dan umumnya di tengah polinuklear, diameter 6-8 mikrometer. Kemudian memiliki membran inti atau tidak dan berpori. Kemudian memiliki nukleoplasma atau kariolimpe, kental dan nukleus lebih, padat yang tidak terbungkus membran. Ia juga mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Berikut adalah gambaran inti sel, kemudian
Kemudian pada inti sel, nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus juga tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan. Dalam pembuatan ribosom, nukleus dikontrol oleh nuclear organizer. Membran inti sel terdiri atas dua lapisan dari pori 400-700 dan berjarak 200-300. Kemudian pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom, memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon, memiliki DNA dan RNA polimerase dan enzim glikolisis dan siklus asam sitrat. Nukleolus juga memiliki RNA polimerase, RNAase, NADP, fosforilase dan ATPase. Karyoplasma juga merupakan larutan kolodial yang bersifat seperti protoplasma. Kemudian derajat viskositasnya lebih tinggi dengan berhubungan dengan sitoplasma melalui porus nuklearis, dan cairan inti disebut juga substansi interkromatin. Berikutnya yaitu ada protoplasma dengan bagian yang pertama yaitu sitoplasma, di mana seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi. Kemudian juga terdiri atas ekstoplasma yang lebih kental dan banyak granulanya. Kemudian endoplasma memiliki sedikit granula. Kemudian mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Komponennya yaitu 75-85% air, kemudian 10-20% protein, 2-3% lipid, dan 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik. Protein membentuk filamen sitoskeleton melalui mikrotubula, mikrofilamen, mikrotabekula, dan filamen intermedia mikrotubula terdiri atas tubulin A dan B. Kemudian terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Protoplasma aktif melakukan metabolisme dan terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Kemudian fungsi vakuola, dia dapat menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi hingga memacu air masuk secara osmosis, dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat atau keras. Kemudian sebagai tempat penyimpanan atau unsur senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma yang dapat berupa cadangan makanan seperti protein, aleuron, atau flavonoid. Penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleot yang masuk ke dalam vakuola. Vakuola juga berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran stonoplast yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dan transport aktif dengan enzim spesifik. Respirasi dibantu enzim dan sitoplasma. Pertumbuhan dan pembelahan sel yang menjadi bagian pada siklus hidup sel, misalnya kemampuan tumbuh dan membelah diri. Kemudian protoplasma juga memiliki sifat fisiologis. Yang pertama yaitu iritabilitas, yaitu sel saraf. Kemudian konduktivitas, kemampuan meneruskan rangsang. Kontraktilitas, yaitu kemampuan mengubah panjang atau sel otot. Absorpsi dan asimilasi, yang dapat mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakannya untuk metabolisme sel. Ekskresi dan sekresi, granula adalah organel dan inkusio untuk fungsi metabolisme sel. Di antara organel dan inkusio terdapat matriks dan sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Komponen lainnya berupa karbohidrat, lipid, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sel dan biasa. Kemudian yaitu mitokondria, tempat oksidasi sutrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Bentuknya bulat memanjang atau berbentuk kapsul dengan berbagai ukuran, dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Jumlahnya tergantung kondisi jenis sel. Memiliki membran ganda, penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi. Memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein, suksinat, dan dehidrogenase. Dan ribosom selebih kurangnya seperti yang tertera pada gambar. Ribosom juga mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel.
terdiri atas 15 nukleoprotein 15 mikrometer dan tempat sintesis protein. RNA juga melekat pada ribosom atau poliborosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organel sel yang membran atau retikulum endoplasma pada organ sekresi atau soliter. Terdapat juga pada sistol. Kemudian ada polibosom, ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Yaitu mitokondria. Retikulum endoplasma, protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein yang disekresikan keluar sel, protein integral, membran protein-protein khusus di dalam organel seperti protein di dalam Golgi, lisosom, endosom, vakuola, makanan pada sel tumbuhan. Kemudian juga banyak ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon steroid. SER juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada sintesis hormon steroid pada sel-sel kelenjar endokrin pada ganut dan adrenal. Pada detoksifikasi di dalam hati yang melibatkan beberapa molekul penting di dalam sel hati. Sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisi glikogen pada sel-sel hati, tempat menyimpan ion-ion kalsium, dan di dalam siterna yang akan dikeluarkan oleh jika ada rangsangan yang menyebabkan pengeluaran ion kalsium, misalnya kontraksi otot. Berikutnya itu ada beberapa gambar retikulum endoplasma. Ada mesosom. Retikulum endoplasma terdapat pada jamur, kemudian pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dalam pembelahan sel. Yaitu ada badan Golgi atau aparatus Golgi, di mana organel ini untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel, berfungsi juga berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, kompleks dekat inti sel, dan berhubungan dengan retikulum endoplasma. Kemudian tempat produksi glikoprotein, tempat pengatur aktivitasnya yaitu membran sel. Berikutnya yaitu lisosom. Organel yang memiliki enzim hidrolase dengan diameter 250-700 mikrometer, kemudian berbentuk bulat atau oval dan jumlahnya tidak menentu. Berisi partikel kecil berukuran 55-80 A. Kemudian lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Sitolisosom bahan sel yang tidak dapat terpakai. Berikutnya yaitu ada sitoskeleton. Rangka sel untuk memberi bentuk sel dan mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmatik yang beruntun dan berkaitan. Berikut yaitu ada kloroplas, di mana tempat fotosintesis memiliki pigmen klorofil membran ganda stoma, yaitu reaksi gelap. Kemudian grana dan tilakoid, yaitu reaksi terang 40-60 grana atau klorofil 5-20 tilakoid per grana. Kemudian kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Plastida berwarna yaitu kromatofora atau kloroplas yaitu klorofil berwarna hijau, dan kromaplas xanthofil yaitu berwarna kuning. Kemudian yaitu antosianin berwarna oranye. Kemudian plastida tidak berwarna. Leukoplas yaitu seperti leukoamyloplas, pato, eleoplas, lemak, dan proteinoplas. Kemudian pada organel lain terdapat plasmodesmata. 1. Terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Yang kedua berupa lubang bulat menembus dinding dan lamela tengah. Ketiga, lubang ini dilapisi plasmolema berisi sitoplasma berlubang kecil yang disebut tubulus. Kemudian tubules saling berhubungan dengan ujung retikulum endoplasma, dapat dilewati air atau cairan sel. Pada sel-sel yang berdekatan terdapat juga ruang antar sel yang saling berhubungan dan berakhir pada stomata. Organel lain yang kedua yaitu berupa peroksisom, yang dimana ruang metabolisme khusus dimungkun oleh membran tunggal. Yang kedua yaitu mengandung enzim mentransfer hidrogen dari berupa substrat ke oksigen menghasilkan oksigen peroksida. Yang ketiga, beberapa peroksisom menggunakan oksigen untuk memecah lemak dan diangkut ke mitokondria sebagai bahan bakar. Yang keempat yaitu tumbuh dengan menggabungkan protein dan lipid. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai organel sel. Berikutnya yaitu tentang siklus sel. Organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi dua sel anak.
Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Dan ada beberapa siklus sel. Yang pertama yaitu fitur, prokariotik, dan eukariotik. Yang pertama yaitu fitur jenis pembelahan, prokariotik yaitu membelah biner, eukariotik yaitu mitosis dan meiosis. Kemudian kompleks, pada prokariotik lebih sederhana dan cepat, sedangkan pada eukariotik lebih kompleks dan lama. Pada fitur replikasi DNA, prokariotik terjadi di sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di dalam inti sel. Kemudian organelnya, pada prokariotik tidak ada organel yang terlibat, pada eukariotik organel seperti sentriol dan benang spindel terlibat. Yang kemudian yaitu ada regulasi, pada prokariotik kurang terkontrol, sedangkan pada eukariotik terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Yang terakhir yaitu ada jumlah kromosom. Pada prokariotik biasanya atau satu kromosom sirkuler, kemudian pada eukariotik memiliki banyak kromosom linear. Yaitu ada siklus sel prokariotik. Nah, seperti yang dilihat pada gambar. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Kemudian tahap-tahapannya yang pertama itu ada replikasi DNA, di mana DNA bakteri yang terbentuk sirkular diproduksi mulai dari titik awal respirasi atau origin of replication. Kedua yaitu pertumbuhan sel, yaitu sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Kemudian yaitu pembentuk septum, di mana dinding sel baru atau septum yang mulai terbentuk di tengah sel. Kemudian yaitu ada sitokinesis, septum memisahkan diri dan menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Kemudian pada siklus sel eukariotik pada G1 itu berlangsung selama 10 jam, kemudian pada S itu berlangsung selama 9 jam, dan pada G2 itu berlangsung selama 4 jam. Dengan total semuanya yaitu berjumlahkan lebih kurang 23 jam. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama. Yang pertama yaitu interfase, di mana fase persiapan sel untuk pembelahan terdiri atas fase G1 atau GAP 1, yang kemudian yaitu fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP 2. Yang kedua yaitu ada fase M atau mitotik, di mana fase pembelahan sel terdiri dari mitosis yang terdiri atas profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Kemudian pada interfase yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan yang terdiri atas fase G1 atau GAP 1, yaitu sel tumbuh dalam ukuran mensintesis protein dan organel. Pada fase S atau sintesis, yaitu replikasi DNA terjadi yang menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosom. Yang kemudian yaitu fase G2 atau GAP 2, yaitu sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Pada fase M atau mitotik yaitu fase pembelahan sel terdiri dari yang pertama yaitu ada mitosis, kemudian yaitu tempat pembelahan inti sel menghasilkan dua inti anak yang identik. Profase yaitu kromosom memadat, membran intinya menghilang dan benang spindelnya mulai terbentuk. Kemudian ada metafase di mana kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Kemudian ada anafase yaitu kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian yaitu ada telofase di mana kromosom mencapai kutub membran inti, terbentuk kembali dan kromosom mulai mengendur. Yang terakhir yaitu ada sitokinesis, yaitu tempat pembelahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis, di mana meiosis itu adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Kemudian pada meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti. Yang pertama yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Di haploid itu yaitu sel yang merupakan sel dari satu set kromosom setengah dari jumlah kromosom dan sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan variasi genetik. Fase meiosis 1 yaitu yang pertama yaitu ada profase, di mana kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antar kromosom. Berikutnya yaitu ada metafase, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Kemudian anafase,
kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian pada telofase atau tahap terakhir yaitu kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi yang menghasilkan 2 sel anak haploid. Nah, sedangkan pada siklus meiosis 2 yang pertama yaitu profase di mana kromosom memadat kembali. Berikutnya ada metafase di mana kromosom berjajar di bidang ekuator. Kemudian anafase, kromatidnya saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu ada telofase. Kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Berikutnya pada regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan atau checkpointnya yaitu titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Ke titik pemeriksaan ke-1 yaitu tempat pemeriksaan ukuran sel, nutrisi, faktor tumbuhan, dan kerusakan DNA. Sedangkan pada titik pemeriksaan G2 yaitu memeriksa replikasi DNA dan kerusakan DNA. Pada titik M atau mitotik yaitu tempat pemeriksaan keterkaitan kromosom ke benang spindel di mana protein mengatur protein yang mengontrol siklus sel termasuk siklin dan kinase tergantung pada siklin atau CDK. Berikutnya yaitu ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Terakhir yaitu ada nekrosis, di mana kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali. Biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis juga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Yang terakhir yaitu ada gangguan sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Pada sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membela secara berlebihan yang membentuk tumor.